Assalamualaikum semuanya. Ahlan wa sahlan di channel Tukang Baca. Stephen Paul Jobs atau lebih dikenal sebagai Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada 24 Februari 1955. Orang tua kandung Steve bernama Abdul Fattah Jandali yang merupakan pria muslim asal Syria, dan ibunya yang bernama John Simpson Schiebel yang merupakan warga asli Amerika. Mereka bertemu di University of Wisconsin. Karena kedekatannya tersebut, akhirnya John mengandung putra dari Jandali. Namun, ayahnya John sangat konservatif dan enggan memilih menantu seorang imigran. Khawatir kuliah John terganggu, akhirnya mereka sepakat menyerahkan anak yang belum diberi nama itu pada suatu keluarga yang ingin mengadopsi. Keluarga tersebut bernama Paul Jobs dan Clara Jobs. Bersama merekalah kehidupan anak tanpa nama itu dimulai. Dan anak tersebut diberi nama oleh mereka Stephen Paul Jobs, atau yang kita kenal sekarang dengan Steve Jobs. Pada tahun 1961, keluarga Jobs pindah ke Mountain View, California. Di rumah yang lebih besar, Paul Jobs kembali ke hobinya untuk membangun mobil. Stephen Jobs muda saat itu juga turut membantu Paul Jobs yang kemudian melatar belakangi Steve Jobs untuk tertarik pada bidang elektronik. Pada musim gugur 1974, Steve Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan komputer club bersama Wozniak. Di sana ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari yang merupakan perusahaan video game. Steve Jobs diberikan tugas menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Jobs punya ketertarikan dan pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan Wozniak untuk membagi bonusnya sama rata. Dan pada tahun 1970-an, Jobs, Wozniak, dan Ronald mendirikan Apple. Jobs mendirikan Apple di garasi keluarganya. Komputer pertama yang dikembangkan saat itu diberi nama Apple I oleh mereka. Ketika Apple mulai berkembang, mereka mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola. Pada tahun 1983, Steve Jobs berhasil membujuk John Sculley untuk keluar dari Pepsi dan mengajaknya bergabung untuk menjadi CEO Apple. John Sculley ditanya oleh Jobs, "Apakah kamu mau menjual air gula sepanjang hidupmu? Atau mau bekerja bersama-sama untuk mengubah dunia bersama saya?" Pada tanggal 24 Januari 1984, Apple memperkenalkan komputer pertama mereka yang bernama Macintosh, atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Mac. Awalnya, Jobs berpikir bisa menjual 80.000 unit Mac pada akhir tahun 1985. Tapi kenyataannya, Apple hanya mampu menjual 20.000 unit Mac. Menurut John, alasan kenapa penjualan tidak sesuai target karena Mac tidak sesempurna yang diperkirakan konsumen. Tak sampai di situ, pada rapat tahunan mereka harus menelan kenyataan pahit. Penjualan perusahaan hanya berkisar 30% dari seluruh produk Apple. Jobs sangat marah ke semua orang atas krisis yang dialami perusahaannya. Bahkan, Jobs juga menuding John atas semua yang terjadi, dan Jobs ingin memimpin perusahaannya sendiri tanpa bantuan John. Akhirnya, dewan direksi pun dikumpulkan untuk memutuskan siapa yang akan memimpin. Berdasarkan hasil pemungutan suara, direksi pun memilih John, dan Jobs pun mengundurkan diri dari Apple, lalu menjual semua sahamnya di Apple. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan komputer lagi yang diberi nama NeXT. NeXT tergolong sangat maju dalam hal teknologi, tapi tidak terkenal kecuali di lingkungan riset dan sains. Di tahun 1986, Jobs membeli The Graphic Group, yang kemudian berganti nama menjadi Pixar. Setelah bertahun-tahun gagal mengembangkan Pixar, perusahaan ini dikontrak oleh Disney untuk memproduksi sejumlah film-film animasi komputer, didanai bersama dan didistribusikan oleh Disney Produksi. Film pertama yang diproduksi hasil kerjasama ini yaitu Toy Story. Pada 1993,
John dipaksa keluar setelah saham dan laba yang mengalami penurunan tajam. Dan di tahun 1996 diumumkan bahwa mereka membeli Next, sehingga membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Di bawah arahan Jobs, perusahaan ini pun meningkat penjualannya dengan pesat, melalui pengenalan iMac dan produk-produk baru lainnya. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini bercabang. Pada tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon. Selain berfungsi untuk melakukan panggilan, iPhone juga memiliki fungsi sebagai kamera, pemutar lagu, dan dapat terhubung dengan internet. Melalui pengenalan fitur-fitur itu, iPhone laris manis di pasaran, dan mereka mendapatkan keuntungan bersih sebesar 58% dari penjualan iPhone. Meski Jobs digaji $1 per tahun sebagai CEO Apple, ia memegang 5.426 juta saham Apple serta 138 juta saham di Pixar. Majalah Forbes memperkirakan kekayaan bersih Jobs mencapai $5,1 miliar pada tahun 2009 dan menjadikannya orang terkaya di urutan ke-43 di Amerika Serikat. Namun sayangnya pada tahun 2003 beliau menderita kanker pankreas. Meski bisa disembuhkan dengan operasi, tapi Jobs menolaknya, sehingga kesehatan beliau pun semakin memburuk. Jobs mengundurkan diri sebagai CEO Apple pada 24 Agustus 2011. Dalam suratnya, ia tidak bisa lagi menjalani tugas dan pekerjaan sebagai CEO Apple. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011, Jobs meninggal dunia akibat dari komplikasi penyakitnya itu. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Steve Jobs, kita belajar untuk mencari tahu apa tujuan hidup kita agar keberadaan kita di dunia ini dapat memberikan manfaat buat orang lain, serta mempunyai tujuan hidup yang jelas, konsisten melakukan sesuatu, dan selalu berinovasi. Terima kasih.